Selamat siang Bapak dan Ibu. Perkenalkan nama saya Ivon Fiona Titoni dari kelas 2 SIC. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai laporan praktikum framework lanjutan pertemuan 2 yang membahas mengenai React sampai menggabungkan semua komponen. Jadi pertama-tama kita buka Visual Studio Code, kemudian kita buka localhost-nya, yaitu buka terminal. Kemudian kita masuk menggunakan command prompt. Kemudian ini karena belum masuk ke dalam file ivon2sic, maka kita harus masuk dulu, itu dengan cara cd ivon23sic. Kemudian kita npm run dev. Kemudian untuk menjalankannya, kita kontrol kemudian klik. Maka dia akan mengarahkan pada browser. Oke, pertama-tama saya akan menjelaskan coding ini terlebih dahulu, yaitu pada app.jsx. Jadi, di dalam JavaScript terdapat dua cara untuk mendeklarasikan variabel, yaitu ada const dan juga let. Jadi di let ini angkanya itu bisa diganti, dan juga angkanya itu harus diinisialisasi terlebih dahulu. Dia tidak bisa jalan jika angkanya tidak diinisialisasi. Jadi seperti contoh, jadi ini variabel angka yang diinisialisasi dengan 10 menggunakan let. Kemudian angka tersebut diganti nilainya yaitu menjadi 20. Sehingga di sini konsol log angka itu digunakan untuk mencetak ke konsol angka tersebut di dalam browser atau terminal. Maka angka yang kecetak akan 20 karena angka 20 ini sudah diganti menjadi 20. Kemudian selanjutnya variabel p yang diinisialisasi dengan 3,14 kemudian menggunakan const. Jadi di sini tuh mengganti nilai menjadi 3,1215, akan tapi ini akan error dikarenakan const ini tidak bisa mengganti nilainya. Kemudian console log p atau mencetak ke konsol p tersebut yaitu akan mencetak 3,14. Kemudian ini let x sama dengan 10. If true atau jika true, let x sama dengan 20. Maka console log akan mencetak di dalam konsol di terminal atau browser berupa x. Jika nilainya true, maka dia akan mencetak ke konsol yaitu 20. Oke, selanjutnya ini adalah array customer menggunakan const, di mana isi dari array itu ada ID, name, email. Jadi array ini ditandai dengan ada kurung siku. Jadi fungsi dari array ini digunakan dikarenakan ada lebih dari satu nilai. Jadi kita harus menggunakan array. Dikarenakan di customer ini memiliki banyak nilai, yaitu ada ID, name, dan email. Itulah dikarenakan kita menggunakan array. Kemudian customer menggunakan for each, di mana dia menampilkan ke console log, yaitu customer, nama customer, dan juga email customer. Jadi dia akan menampilkan misalnya ini John Doe dan juga john@example.com. Kemudian nama dan email menggunakan const, dia akan mencetak customer. Jadi di konsol log ini dia akan menampilkan di konsol yaitu pelanggan dengan nama pelanggan dan juga email dengan nama email yang sudah kita inisialisasi di customer ini. Kemudian contoh lain, array product menggunakan const, di mana isinya itu ada ID, name, dan juga stock. Kemudian const new product. Jadi fungsi dari const new product ini digunakan untuk menambahkan produk baru tanpa mengubah array lama. Jadi kita nggak perlu ubah ini. Jadi kita sisa menambahkan coding baru nih produk ini. Jadi isi dari ini itu kan masuk ke dalam produk ini. Itu maksudnya. Dan const update product itu digunakan untuk mengupdate produk. Jadi produk yang tadi ditambahkan akan ditampilkan atau diupdate di dalam produk ini. Kemudian kita cetak ke konsol update product yang akan menampilkan produk secara update. Kemudian const create order, customer name. Jadi kita akan menampilkan customer name, produk, dan juga quantity yang akan menampilkan ke konsol yaitu pesanan, yaitu menampilkan nama customer-nya, membeli dengan menampilkan kuantitinya dan juga unit produknya.
Kemudian untuk menampilkan ke konsolnya, kita juga bisa tidak semua variabel atau create order John Doe laptop 2, yaitu dia akan menampilkan nama customernya, produk, dan juga quantity. Jadi kita juga bisa menampilkan dengan elemen yang kurang, seperti create order James Smith smartphone, yaitu nama customer dan juga produknya saja. Jadi quantity-nya tidak ditampilkan. Bisa juga. Ataupun create order dan kurung yang artinya kita akan menampilkan semuanya atau secara default. Selanjutnya, cons invoice. Jadi, invoice menggunakan cons, di mana isinya berupa customer, produk, quantity, dan juga price. Jadi, di sini kita akan return, ini merupakan template secara literal. Jadi, nama pelanggan, maka kita akan mencetak customer yang ada, atau yang kita buat di dalam array. Kemudian produk, menampilkan produknya. Kemudian jumlah juga, quantity, harga satuan, kita tambahkan price. Kemudian total bayar, kita menggunakan aritmatika, yaitu quantity kali price. Kemudian di sini console log invoice, maka kita akan mencetak hasilnya yaitu ini. Jadi di kode ini digunakan untuk mengambil data pelanggan yang menstimulasi delay 2 detik. Kemudian get customer, then console log. Maka dia akan menampilkan ke console log yaitu pelanggan atau customer. Kemudian yang di baris kode ini digunakan untuk mengambil data pelanggan menggunakan URL ini, yang menampilkan data dari daftar produk. Kemudian fetch produk. Oke, selanjutnya yaitu class customer list. Jadi class customer list ini digunakan untuk menampilkan ke UI, yang dimana di app JavaScript ini kita import di sini yaitu class customer list dan juga functional customer list, sehingga data-data yang kita buat di sini itu bisa ditampilkan ke dalam UI, yaitu di app JavaScript. Kemudian di class customer list ini, jadi ini merupakan class customer ini extend dari komponen yang ada pada React. Jadi constructor props, di mana kita menampilkan customer ID, name, dan email. Jadi fungsi render ini adalah kode yang untuk menampilkan ke UI. Jadi kita return customer list yaitu kelas komponen. Kemudian di state customer map ini digunakan untuk menampilkan array pada customer ini. Kemudian kita export default class customer list. Kemudian customer card. Jadi customer card ini digunakan untuk kayak seperti CSS gitulah. Jadi customer card itu menggunakan cons, di mana kita return div style-nya atau style-nya itu border 1px solid. Kemudian paddingnya 10px dan margin 5px. Kemudian kita menampilkan customer name, kemudian email, yaitu customer email, atau menampilkan email dari customer tersebut. Kemudian di functional customer itu sama juga, di mana kita masukkan yaitu array-nya itu ini, yaitu ada ID, name, dan juga email. Kemudian kita return customer list, yaitu functional component. Maka di sini dia akan menampilkan juga ke UI. Makanya itu fungsinya kita harus mengimport class customer list dan juga functional list. Kemudian untuk menggabungkan semua komponen, kita return, yaitu kita tuliskan CRM Customer Management, kemudian kita gabungkan komponennya di sini, yaitu class component list dan juga functional component list. Sehingga apa yang kita buat pada class customer list dan juga functional customer list, dia akan tertampilkan ke dalam UI atau kita gabungkan. Untuk contoh dari tampilannya seperti ini. Dia akan menampilkan kelas komponen dan juga fungsional komponen ke dalam UI, berupa seperti ini. Sekian presentasi dari video laporan praktikum framework lanjutan pertemuan 2 saya. Terima kasih dan selamat siang.